Pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi dunia. Dampak tersebut menimbulkan efek yang signifikan bagi negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia. COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, tetapi juga pada aspek pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan tolak ukur suatu bangsa, sebab bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu menunjang produktivitas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia di tengah pandemi yang harus terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh. Tuntutan era digital yang semakin pesat memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang berkualitas. Kemajuan teknologi yang berkembang saat ini perlu diimbangi dengan metode pembelajaran yang dijalani siswa sesuai dengan anjuran Kemendikbud, sehingga siswa diharapkan mampu beradaptasi dengan kurikulum yang ada. Pembelajaran jarak jauh yang dijalani selama 1 tahun membuat anak jenuh untuk belajar. Sesuai hasil survei kompas.com, menunjukkan 66% dari 60 juta siswa di Indonesia tidak suka belajar online. Dari data ini, 87% siswa ingin kembali belajar di sekolah. Data ini menunjukkan jika tanpa ada alasan menurunnya minat belajar anak di tengah pandemi, dan menjadi gambaran bahwa metode pembelajaran yang dijalani saat ini kuranglah efektif. Rendahnya minat belajar anak di tengah pandemi dipengaruhi beberapa faktor. Faktor utamanya, anak tidak memiliki Android. Kurangnya akses internet bagi anak yang bersekolah di daerah pedesaan terpencil. Kejenuhan anak menyelesaikan tugas rumah tanpa bimbingan langsung dari orang tua dan guru. Biasanya, guru akan memberikan latihan-latihan di sekolah sehingga mempermudah anak mengerjakan tugas rumah. Sistem mengajar guru yang hanya mengirimkan materi lewat aplikasi WhatsApp dan Google Classroom, sehingga anak hanya mengakses materi yang diberikan tetapi tidak memahami materi yang dijabarkan. Tugas yang menumpuk dan harus diselesaikan dalam waktu singkat membuat anak suntuk dan mengandalkan sistem pencarian di internet untuk menyelesaikan tugas mereka. Kebiasaan menggunakan sistem copy-paste dari internet tidak baik bagi cara kerja otak anak. Kondisi ini membuat anak malas belajar. Penggunaan media sosial berlebihan juga mempengaruhi menurunnya minat belajar anak. Anak lebih suka bermain media sosial ketimbang mengikuti pembelajaran online. Faktor lain yang mempengaruhi menurunnya minat belajar anak yakni game online yang populer di kalangan masyarakat. Tidak hanya pada kalangan dewasa, tetapi juga pada kalangan anak-anak muda yang masih di bangku pendidikan. Bermain game online memberikan rasa penasaran dan kepuasan psikologi, sehingga anak-anak tertarik bahkan menjadi kecanduan. Minimnya minat belajar anak di tengah pandemi menjadi perhatian khusus bagi orang tua dan guru. Minat belajar anak di tengah pandemi dapat ditingkatkan dengan berbagai cara kreatif, yakni memanfaatkan penggunaan media menarik, seperti dibuatnya video pembelajaran yang berbentuk fitur-fitur animasi sehingga anak tidak merasa bosan. Orang tua juga memiliki peran penting selama anak belajar online. Dengan perhatian dari kedua pihak ini, mampu meningkatkan minat belajar anak sesuai dengan perannya masing-masing. Keinginan untuk belajar sebenarnya berasal dari diri sendiri. Akan tetapi, dengan berbagai banyaknya keluhan dari anak-anak mengenai tugas yang diberikan oleh guru, menjadi tantangan bagi mereka. Oleh karena itu, anak harus pintar membagi waktu untuk menyelesaikan tugas mereka. Kemampuan untuk bisa memahami semua mata pelajaran menjadi tolak ukur bagi kualitas pendidikan Indonesia. Untuk itu, mari kita bersama-sama meningkatkan minat belajar anak di tengah pandemi demi mewujudkan generasi yang unggul dan cerdas.